Halo teman-teman, jadi aku baru aja nyelesain buku pulang dari Bu Laila S. Hudori kemarin banget. Jadi hari ini aku mau kasih quick review tentang buku ini. Jadi buku ini itu buku yang bergenre history fiction ya, jadi fiksi sejarah yang dimana kejadiannya itu real, cuman tokohnya dan nama-namanya itu dia itu fiksi. Nah, buku ini itu bercerita tentang jadi gini ada tokoh utamanya itu si Dimas Suryo itu melarikan diri ke Paris saat peristiwa G30 SPKI bersama teman-temannya. Teman-temannya ini ada Mas Nuk, ada Jai, ada Rizjaf. Jadi mereka berempat ini melarikan diri ke Paris. Yang dimana di sana Dimas Suryo ini menikah dengan Vivienne dan memiliki seorang anak bernama Lintang Utara. Nah, ketika di sana Dimas Suryo ini dia itu merasa sangat rindu dengan tanah airnya, yakni Indonesia. Nah, tapi karena mereka ini stateless, mereka tidak punya kewarganegaraan, mereka ini paspornya itu ditahan gitu ya. Jadi nggak bisa balik ke kampung halamannya. Dan di tahun 1998 akhirnya si Lintang Utara atau si anak dari Dimas Suryo ini memiliki tugas akhir untuk perkuliahannya, yaitu membuat film dokumenter. Nah, Lintang Utara memiliki ide gimana kalau misalnya film dokumenternya ini mengenai tentang korban-korban dari G30 SPKI. Akhirnya Lintang Utara terbang ke Indonesia dan di sana bertemu dengan Segara Alam. Segara Alam ini bisa menjadi narasumber dari kejadian G30 SPKI itu. Nah, di situ bertemu juga dengan ada Kenanga, ada yang lainnya juga di sana untuk menceritakan gimana sih kejadiannya waktu G30 SPKI. Nah, di sana ternyata Lintang Utara menangkap bahwa di sana itu kayak mereka itu pingin melupakan sejarah gitu loh, kayak nggak mau inget-inget lagi gitu, mungkin trauma gitu ya. Nah, ketika si Lintang Utara ini sudah mulai jatuh cinta gitu ya dengan Indonesia, udah mulai menikmati Indonesia ini gimana. Nah, di tahun 98 ini tiba-tiba Lintang Utara ini terlibat atau mengalami kejadian kerusuhan di tahun 98. Jadi Lintang Utara ini merasa kayak, kenapa sih kok aku ini udah mulai jatuh cinta loh sama negara ini, kok malah ada kerusuhan ini gitu kan. Nah, ketika Lintang Utara ini ada di Indonesia, ayahnya ini lagi sakit, sirosis hati. Nah, karena saking cintanya ayahnya dengan negaranya itu, akhirnya ayahnya ini dimakamkan di tanah karet. Jadi kayak rasa cintanya itu nggak bisa disalurkan ketika masih hidup, tetapi waktu sudah wafat atau sudah meninggal. Jadi mungkin itu sih garis besar dari buku ini. Nah, untuk rating dari aku sendiri untuk pengembangan karakternya, karena ini itu dari dua sudut pandang ya, jadi dalam buku ini itu ada dua sudut pandang. Yang pertama di awal-awal itu sudut pandang dari Dimas Suryo, lalu sudut pandang yang di akhir-akhir itu sudut pandang dari anaknya itu Lintang Utara. Nah, jadi untuk pengembangan karakternya menurutku ratingnya 8/10 ya. Dan untuk alurnya atau jalan ceritanya, kalau misalnya kalian itu nggak suka cerita yang bertele-tele, mungkin ini bukan buat kalian ya. Tapi kalau kalian suka cerita yang detail, itu ya mungkin kalian akan suka. Jadi menurutku juga untuk alurnya itu juga 8/10, dan jadi overall nilainya dariku itu 8/10. Oh ya, BTW ini tuh untuk usia 17 tahun ke atas ya. Jadi pastikan kalau misalnya kalian ini sudah memenuhi usia tersebut. Oh ya, jadi di sini juga ada ilustrasinya gitu. Jadi di setiap subbab itu ada ilustrasinya, bentar ya aku kasih tahu. Jadi misalnya kayak di sini. Nih, ini ada ilustrasinya. Lalu misalnya kita ganti subbab lagi, ilustrasinya keren-keren sih. Kita ganti subbab lagi, ini juga sudah ada ilustrasinya. Jadi kayak ada poin plusnya lah.
Jadi mungkin itu aja sih quick review dari aku. Mungkin kalian kalau misalnya berminat buat beli atau buat baca ya silahkan gitu ya. Apakah buku ini juga termasuk dalam wishlist kalian atau kalian sudah baca, dan gimana sih kalau misalnya menurut kalian yang udah baca gimana sih tentang buku ini? Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, dadah.